Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan agar bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan menghasilkan amal yang saleh dari ilmu yang kita pelajari. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan mengawali pelajaran yang baru dengan membaca salah satu buku yang berjudul Pengantar Ilmu Waris. Dan sebenarnya buku ini kami persiapkan untuk menyertai kajian yang dulu pernah kita sampaikan di awal pandemi tentang masalah warisan. Kemudian saya tulis di setiap bab yang kami sampaikan, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mudahkan menjadi sebuah buku. Di buku ini saya sebutkan teori dan contoh kasus. Ada kurang lebih 22 contoh kasus dan beberapa kasus tambahan yang sifatnya adalah latihan bagi para pembaca untuk kemudian diselesaikan. Buku ini sebenarnya terdiri dari dua bab yang utama. Pertama adalah bab tentang masalah fikih wasiat, dan yang kedua adalah bab tentang masalah fikih waris. Dan insya Allah kita akan belajar tentang masalah ini dengan bertahap, setahap demi setahap. Semoga nanti memudahkan bagi para jamaah untuk bisa memahaminya dengan baik. Untuk sementara ini, banyak sekali orang berkomentar bahwa ilmu waris termasuk di antara ilmu yang rumit, ilmu yang susah untuk dipelajari. Dan salah satu di antara sebabnya adalah karena ilmu ini melibatkan perhitungan, sehingga sulit bagi sebagian orang untuk kemudian mendalaminya. Namun sesungguhnya ada dua bagian yang perlu kita pahami terkait masalah ilmu waris. Pertama adalah dari sisi teori fikihnya, dan yang kedua adalah dari sisi perhitungannya. Dan buku yang kami tulis sebenarnya lebih banyak menitik beratkan dari sisi teori fikihnya, sedangkan perhitungannya lebih bersifat hanya menampilkan sebagai bentuk contoh bagaimana proses penyelesaian. Dan kami tidak lupa untuk memberikan ucapan jazahullahu khairan. Semoga Allah Ta'ala memberikan balasan yang terbaik bagi beliau. Siapakah beliau? Beliau adalah salah satu guru saya yang sudah meninggal dunia mendahului kita, Al-Ustadz Al-Fadil Nur Khalis rahimahullahu ta'ala. Beliau pengajar materi ilmu waris di Islamic Center Bin Baz, dan ketika saya ikut mengajar di sana ketemu beliau dan sempat mengambil beberapa pelajaran terkait ilmu waris dari beliau rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Selanjutnya kita akan membaca buku Pengantar Ilmu Waris. Sebelum Anda membaca buku ini, kami sarankan bagi Anda untuk membaca bagian muqaddimah di Romawi yang ke-7. Di bagian muqaddimah ada beberapa hal yang perlu dipahami ketika orang ingin belajar ilmu waris. Yang pertama, unsur kajian ilmu waris ada dua, sebagaimana yang tadi sudah kita singgung. Yang pertama adalah kajian fikih, dan yang kedua adalah kajian perhitungan. Untuk kajian fikih, kajian ilmu waris dari sisi fikih berarti membahas aturan-aturan warisan secara fikih. Sehingga ketika kita belajar ini, sama sebagaimana kita belajar fikih muamalah, sama sebagaimana kita belajar fikih ibadah dan fikih-fikih yang lainnya. Sehingga kita belajar dari sisi teori. Sehingga dengan itu orang bisa memahami kaidah umum terkait masalah warisan. Contoh beberapa kaidah fikih seputar masalah warisan. Anak lelaki mendapatkan jatah 2 kali dibandingkan anak wanita.
Dan itu teori fikih dari sisi ilmu waris. Atau contoh yang lain, orang yang beda agama tidak bisa saling mewarisi. Sehingga Muslim tidak bisa memberikan warisan kepada Nasrani, Nasrani juga tidak bisa memberikan warisan kepada Muslim. Dan sebenarnya secara umum, Nasrani tidak bisa memberikan warisan kepada Hindu atau Buddha, dan sebaliknya. Namun, kalau misalnya itu dilanggar oleh mereka, nah itu urusan pribadi agama mereka. Kristen dengan Katolik misalnya. Ini sudah dianggap beda agama. Ya, meskipun bagi kita semuanya sama, yaitu sama-sama Nasrani. Karena beda agama, sebenarnya secara prinsip mereka tidak bisa saling memberikan warisan. Yang ketiga, ahli waris tidak berhak mendapatkan wasiat. Ahli waris tidak berhak mendapatkan wasiat. Jika ada ahli waris memberikan wasiat, atau ahli waris mendapatkan wasiat, maka wasiatnya dibatalkan. Kemudian contoh yang lain, saudara terhalangi ketika ada anak laki-laki. Saudara baik laki maupun perempuan terhalangi jika ada anak laki-laki. Atau contoh yang lain, kakek terhalangi ketika ada ayah. Cucu terhalangi ketika ada anak. Dan itu adalah teori umum dalam masalah waris yang insya Allah cukup mudah untuk dipahami. Dan bagian ini sebenarnya lebih dominan dalam kajian ilmu waris dibandingkan masalah perhitungan. Termasuk diantaranya misalnya, kapan ahli waris mendapatkan warisan. Kemudian bagaimana pendekatan fikih ketika ahli waris sudah mendapatkan warisan. Dan seterusnya, yang nanti insya Allah akan kita bahas lebih detail di buku ini. Bagian ini, bagian tentang teori fikih, insya Allah tidak sulit untuk dipelajari. Masyarakat Muslim secara umum bisa memahaminya dengan baik, karena pembahasan bagian pertama ini tidak melibatkan perhitungan. Baik. Kemudian yang kedua, unsur kajian ilmu waris yang kedua adalah unsur perhitungan, unsur hisab. Sisi perhitungan dalam kajian ilmu waris membahas teknis perhitungan ketika menyelesaikan kasus warisan. Kemudian sampai ditemukan berapa nilai harta masing-masing yang didapatkan oleh ahli waris. Misalnya anak pertama dapat berapa, anak kedua dapat berapa, ibu dapat berapa, kemudian istri dapat berapa. Kajian ini lebih rumit untuk dipelajari karena harus menghitung, melakukan pembagian dan seterusnya, sampai bisa menyelesaikan kasus real di masyarakat. Apalagi kalau kemudian sudah melibatkan nilai, nanti mungkin harus melibatkan appraisal untuk menilai kira-kira rumah ini nilainya berapa, kemudian nanti ada penyesuaian dan seterusnya. Untuk belajar ini kita banyak menggunakan teori matematika pecahan. Bagi Anda yang sudah terbiasa dengan pelajaran matematika pecahan, insya Allah sangat membantu untuk memahaminya. Baik, dan saya kira Bapak Ibu sudah mengenal ada istilah FPB, kemudian KPK. Ya. Apa FPB? Faktor persekutuan besar. Ya. Nggak hafal singkatannya nggak apa-apa, yang penting pokoknya ngerti gitu ya. Pokoknya nanti cari berapa angka yang bisa menggabungkan semuanya, berapa angka terkecil yang bisa meliputi semuanya. Baik. Selanjutnya, kita akan melihat muqaddimah yang kedua. Bahwa orang yang belajar ilmu waris ada dua tingkatan. Dengan melihat dua unsur kajian ilmu waris di atas, orang yang belajar ilmu waris bisa kita kelompokkan menjadi dua tingkatan. Yang pertama adalah masyarakat secara umum. Kelompok ini tidak dituntut untuk bisa memahami secara utuh masalah-masalah warisan. Namun hanya kaedah-kaedah umum dalam masalah warisan, sehingga kalaupun kelompok ini tidak bisa melakukan perhitungan pembagian warisan, dia tidak disalahkan. Ya, dalam arti begini, masyarakat umum sebenarnya lebih kita arahkan, pokoknya
Bapak paham kan kalau anak laki-laki dapat bagian 2 kali dari anak perempuan? Paham. Baik, 1 poin. Yang kedua, Bapak paham, apakah Anda mengakui jika dalam sebuah keluarga di situ tidak ada anak laki-laki, maka saudara mayit berhak dapat warisan? Oh iya, saya tahu. Kan biasanya jadi sengketa di bagian ini ya. Suami istri punya 3 anak, semuanya perempuan. Lalu sang suami meninggal. Ya. Dan ada beberapa harta. Ketika sang suami meninggal, maka saudara laki-laki suami dan saudara perempuan suami berhak dapat warisan. Nah, sensitif terjadi. Kadang istrinya nggak mau bagi untuk diberikan kepada saudara. Nah, masyarakat umum kita arahkan seperti ini. Pak, saudara laki-laki, saudara suami, saudara mayit berhak dapat warisan. Kenapa? Karena mayit nggak punya anak laki-laki. Sehingga saudara tidak mahjub. Dan juga tidak ada ayah. Ayah mayit sudah meninggal. Sehingga saudara tidak mahjub. Maka nanti ahli warisnya, warisan mayit juga mengarah kepada saudara. Nah, kadang orang tidak terima. Baik. Dengan memberikan muqaddimah seperti ini, dan masyarakat menjadi paham, tahu, dia akan menyadari mereka itu berhak. Jangan sampai dihalangi. Di sini kita bisa memahami bahwa ilmu waris bukanlah ilmu yang sangar dan menakutkan, dan siapapun bisa memahaminya. Dan nanti kita akan lihat dari sisi tujuannya. Kita akan lihat dari sisi tujuannya di muqaddimah yang ketiga. Kita akan lihat terlebih dahulu tingkatan yang kedua. Yang kedua adalah para thalibul ilmi. Pembelajar, orang yang mau serius belajar masalah warisan. Ini berbeda dengan kelompok yang pertama. Kelompok ini dituntut untuk memahami aturan warisan hingga detail, sampai dia bisa menyelesaikan kasus selesai di perhitungan. Karena dia harus menjadi rujukan bagi kelompok yang pertama dalam menyelesaikan kasus. Mungkin bagi Anda yang bertanya tentang masalah warisan, nggak ngerti proses perhitungan, nggak jadi masalah. Tapi Anda tahu alurnya, dan nanti Anda mau menerima bagian yang terakhir. Oh, nilai warisan saya sekian. Kok saya setengahnya dengan kakak saya? Dia paham. Karena saya perempuan, kakak saya laki-laki, dan anak perempuan dapat jatah setengah dibandingkan yang laki-laki. Yang ketiga, kita melihat tujuan dari belajar ilmu waris. Melihat dari tingkatan orang yang belajar ilmu waris, maka tujuannya bisa kita bedakan. Pertama, bagi para pembelajar, bagi para thalibul ilmi, tujuan utama belajar ilmu waris adalah bisa memahami dengan rinci, dengan banyak latihan perhitungan, hingga dia bisa menyelesaikan kasus. Sehingga ada kasus tertentu, misalnya ada orang yang meninggal punya utang sekian, kemudian warisannya sekian, ahli warisnya siapa saja disebutkan. Nah, lalu dia bisa menyelesaikan. Dilihat dari ahli warisnya, ini ada yang mahjub, ini ada yang tertutupi, ini ada yang dapat, ada yang nggak dapat. Kemudian penyelesaian utang seperti ini prosesnya. Bayar zakat dulu sekian, kalau memang ada yang harus dizakati. Setelah dibuat detail seperti itu, sampai dia ketemu hasil akhir. Nah, itu tugasnya para thalibul ilmi. Mereka yang belajar ilmu waris secara serius. Saya masih ingat dulu waktu ujian di Mediu, ya, pengantar ilmu waris, itu memang tidak banyak, kurang lebih dibahas selama 2 semester. Dan pada waktu ujian, kita disediakan satu kertas oret-oretan. Satu kertas kosong. Silahkan oret-oret di sini. Jadi persis seperti orang mengerjakan matematika. Dia mengerjakan dan perlu kertas pembantu untuk oret-oretan. Cuman bedanya pada waktu ujian ilmu waris di Mediu, boleh pakai kalkulator. Karena untuk perhitungan yang nilainya susah dipecah, nah kalau pakai kalkulator nanti
kelihatan koma-komanya. Nah, silahkan jawab pakai itu, diperbolehkan. Baik, karena tujuan kita bukan belajar matematikanya, tapi tujuan kita adalah memahami alur bagaimana cara menyelesaikannya. Berbeda dengan masyarakat muslim secara umum, target mereka dalam belajar ilmu waris lebih sederhana, yaitu memberikan pemahaman secara umum terkait hukum Allah dalam masalah pembagian warisan. Memberikan pemahaman secara umum terkait hukum Allah dalam masalah pembagian warisan. Agar nantinya ketika dia mendapatkan arahan dari seorang ustadz atau seorang da'i dalam membagi warisan, dia bisa menerimanya dengan baik. Baik, Anda garis bawahi bagian ini. Jadi, kenapa sih saya harus belajar ilmu waris? Biar Anda mengenal. Aturannya itu kayak gini. Kalau sudah kenal, nanti jika mengalami kasus seperti itu di keluarga Anda, lalu Anda minta bantuan, Pak Ustadz tolong dibantu gimana sih cara perhitungan warisan? Kemudian sang Ustadz bantu. Dan Anda memahami, oh kayak gini, baik saya bisa menerima. Kenapa? Anda sudah punya muqaddimahnya. Sebagian besar orang tidak bisa menerima karena dia nggak ngerti. Dia nggak punya muqaddimahnya. Akhirnya dianggap sebagai tindakan kezaliman. Loh, kenapa kok anak perempuan dibedakan sama laki-laki? Kenapa saya cuma dapat sekian? Yang ini dapat sekian, ini kan lebih kaya. Kok dia dikasih lebih banyak? Saya sementara belum punya pekerjaan. Suami saya juga orang yang miskin, misalnya. Tapi saya dikasih lebih sedikit. Nah, muncul komentar-komentar seperti itu. Sebabnya adalah dia belum punya muqaddimah. Makanya kita dekatkan ilmu waris ke masyarakat. Salah satu di antara tujuan besarnya adalah agar mereka mau menerima hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti kita akan sebutkan seperti apa ancaman yang diberikan oleh Allah bagi orang yang tidak mau menetapkan atau menerapkan warisan sesuai dengan hukum Allah Ta'ala. Ada banyak orang yang tidak bersedia menerima hukum syariat dalam membagi waris. Bahkan muncul tuduhan pembagian warisan berdasarkan hukum syariat sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman sekarang. Karena wanita di zaman ini sudah menjadi tulang punggung keluarga. Dan itu pernyataan umum. Nah, sekarang perempuan juga ikut kerja. Membantu orang tuanya. Lalu kenapa dia ketika dapat warisan cuma dikasih setengah? Lalu mengapa tetap diberi jatah setengah dari lelaki? Aneka komentar yang semisal. Ungkapan seperti ini muncul karena mereka tidak pernah menerima muqaddimah seputar masalah warisan. Sehingga mereka belum bisa menerima dengan baik hukum syariat masalah warisan. Makanya salah satu di antara pengendali aktivitas manusia adalah ilmu. Kalau orang sudah punya ilmu, al-ilmu yahdifu bil amal. In kana fihi wa illa irtahal. Ilmu itu punya kekuatan membisikkan kepada pemiliknya untuk diamalkan. Dengan orang belajar, dia tahu, maka respon dia akan lebih baik. Oh, ini sudah pernah saya pelajari. Mau menolak, dia nggak berani. Kecuali kalau hawa nafsunya terlalu dominan, akhirnya ditolak. Sehingga dia tahu, tapi dia tidak mau mengamalkan, dan itu karakternya Yahudi. Tapi yang lebih banyak, orang menolak sebabnya adalah karena dia tidak tahu. Dari sinilah, kita bisa mengetahui fungsi belajar ilmu waris bagi masyarakat muslim. Ketika dia tahu bahwa Allah sudah menetapkan aturan, dia akan menjatuhkan pilihan kepada hukum agama. Karena dia yakin itulah yang paling adil dan paling benar. Apalagi kalau dia sadar, ancamannya kayak gini loh ya. Kalau kamu tidak mau menerima, akhirnya dia mau untuk menerima. Dan tujuan besar buku ini ditulis, saya sesuaikan dengan sasarannya, yaitu masyarakat muslim secara umum. Kita dekatkan pemahaman tentang ilmu waris secara umum untuk memberikan pemahaman bagi mereka agar bisa menerima hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pembagian warisan.
Karena itulah kajian dari sisi fikih lebih dominan dibandingkan kajian dari sisi perhitungan. Baik. Selanjutnya, muqaddimah yang keempat. Di muqaddimah yang keempat, di sini kita perlu membedakan antara fatwa dengan keputusan hakim. Ada yang mengenalkan masyarakat terkait hukum Allah Subhanahu wa taala. Pertama mufti, yang kedua hakim. Hanya saja mereka berbeda. Seorang ustadz atau kiai ketika diminta untuk menjelaskan tentang penyelesaian warisan sebuah keluarga, setelah dijelaskan secara tertulis, keterangan itu dibawa pulang ke keluarganya. Ada orang datang kepada seorang ustadz. Pak Ustadz, saya punya kasus warisan seperti ini. Terus dijelaskan, didetailkan. Nah, sekarang kita punya masalah Pak Ustadz. Ada ahli waris A, ahli waris B yang maunya kayak gini. Lalu sang Ustadz menjelaskan. Yang kami pahami Bapak, kalau kasusnya seperti ini, cara pembagian warisnya kayak gini. Udah? Akhirnya setelah dia mendapatkan penjelasan, sampai ditulis, dibawa pulang. Rapat keluarga ditunjukkan. Ini loh, menurut keterangan Ustadz Fulan, saya mendapatkan keterangan kayak gini. Ternyata banyak di antara anggota keluarganya tidak menerima. Ya, yang ini nggak mau, yang ini nggak mau. Ya. Adakah yang salah dari keterangan Ustadz sehingga keluarganya nggak mau menerima? Maka jawabannya, barangkali keterangan sang ustadz sudah sesuai dengan ilmu yang beliau miliki dalam masalah pembagian warisan. Hanya saja, kita perlu mendudukkan posisinya. Keterangan sang ustadz hanyalah fatwa. Dan fatwa itu tidak memiliki daya paksa. Kau mau amalkan, tidak kau amalkan, itu urusan pribadi kamu. Sehingga tidak mengikat bagi yang lain. Karena itu mungkin saja pihak keluarga menolak untuk menerimanya. Wow, saya juga punya kiai yang lain. Kata kiai saya, dibagi rata anak perempuan sama laki-laki. Karena sudah nggak relevan lagi, perempuan dikasih setengah dibandingkan yang laki-laki. Ini dulu lebih berbakti kepada orang tua. Dia yang merawat bapak sampai bapak meninggal. Yang lain pergi kerja, tapi anak yang terakhir yang merawat orang tua. Maka dia dikasih lebih banyak. Model-model kayak gitu sangat mungkin muncul di tengah masyarakat karena mereka tidak punya muqaddimah tadi dan dia menolak keterangan ustadz. Berbeda dengan qadha, keputusan hakim. Qadha memiliki daya paksa dan mengikat bagi semua yang terkait dengan keputusan hakim. Jika ada sebagian anggota keluarga yang tidak menerima, dia berhak untuk dilaporkan kepada aparat. Dan itu wewenang pengadilan. Sehingga misalnya pengadilan agama menetapkan si A dapat sekian, si B dapat sekian, C dapat sekian. Sudah? Keputusan terbit. Ternyata si B nggak terima. Si B nggak terima. Maka ketika B nggak terima dengan keputusan itu, A dan C bisa melaporkan ke aparat. B tidak mau melaksanakan keputusan ini. Ya, maka pilihan B banding ke pengadilan atasnya untuk mendapatkan keputusan yang berbeda. Dan jika dia tetap kalah, maka nanti A dan C bisa memaksa. Baik. Apalagi di Indonesia yang menganut pluralisme hukum. Sehingga dalam masalah pembagian waris, negara menyediakan 3 pilihan. Hukum agama, hukum adat, dan KUH Perdata, ya, Civil Law. Hukum agama menyelesaikan merujuk kepada pengadilan agama, sementara hukum adat dan KUH Perdata penyelesaiannya merujuk kepada pengadilan negeri. Sehingga sebelum diselesaikan warisan, ya, dalam satu keluarga mereka ribut dulu. Yang satu minta kita ke pengadilan agama, yang satu minta kita ke pengadilan negeri. Nah, terus ustadz dihadirkan, tolong ustadz ini diselesaikan. Siapa beliau ini?
Beliau tidak punya daya paksa. Beliau tidak bisa mewajibkan seseorang untuk mengikuti fatwanya. Sehingga sang ustadz hanya bisa menjelaskan, yang benar itu kayak gini menurut ilmu yang saya paham. Tapi bisa jadi malah ditolak oleh sebagian ahli waris. Anda bisa bayangkan ketika pemahaman para ahli waris dalam satu keluarga beraneka ragam. Yang satu misalnya sudah ngaji. Yang satu ngaji di tempat yang berbeda. Yang satu liberal. Yang satu Nasrani. Yang satu Hindu, Buddha. Jadilah keluarga obarabir ya. Dengan aneka warna dalam satu rumah. Terkadang secara pribadi, ya, karena alasan ini, terkadang secara pribadi saya menolak ketika diajak untuk menyelesaikan masalah warisan di sebuah keluarga, karena mereka belum sepakat untuk mengikuti hukum Islam. Ini bukan wewenang saya, ini adalah masalah keluarga orang lain, sehingga bagaimana mungkin saya bisa menerima hal itu, atau saya bisa diterima, sementara ada beberapa pihak keluarga yang tidak sepakat dengan hukum syariat. Dan pernah ada salah satu jamaah yang datang ke kantor Yufid, kemudian dia ceritakan tentang kejadian pembagian warisannya. Sudah selesai cerita, saya diminta untuk datang ke rumahnya. Saya mohon maaf, nggak bisa. Ini kalau saya datang ke sana, bukan menyelesaikan, tapi nambah tegang. Makanya saran yang kami berikan, tolong Anda cari orang yang disegani oleh anggota keluarga yang tidak mau membagi waris secara syariat tadi. Oh, misalnya, kakak saya, dia nggak mau bagi waris secara syar'i. Baik, sekarang tanyakan kepada kakak. Tokoh agama siapa yang mau dia ikuti? Oh, dia mau mengikuti Ustadz A atau Ustadz B. Baik, sekarang Anda hubungi Ustadz A atau Ustadz B itu dan minta penjelasan dari Ustadz A itu, gimana sih cara pembagian warisan yang benar? Wah, Ustadznya nggak ngerti cara pembagian waris. Baik, balik lagi ke kakak. Tolong carikan tokoh agama yang dia sepakati. Sehingga kalau mereka dalam satu keluarga sudah sepakat, kita akan tunjuk Ustadz Fulan untuk menyelesaikan masalah di keluarga ini. Nah, kalau sudah sepakat seperti itu, sudah disamakan frekuensinya, insya Allah, jika sang Ustadz matur, yang Ustadz menyampaikan penjelasan, kayak gini loh, hukum yang benar, maka mungkin akan lebih bisa diterima. Sehingga di sini saya sebutkan solusinya. Lalu bagaimana solusinya ketika kita jumpai kasus semacam ini di masyarakat? Sebaiknya tahap pertama yang dilakukan bukan langsung disodori hasil perhitungan warisan, namun terlebih dahulu diberikan muqaddimah tentang pentingnya mengikuti hukum Allah dalam masalah pembagian warisan dan ancaman jika tidak mau mengikuti hukum Allah. Setelah mereka menyadari, insya Allah akan lebih mudah untuk bisa menerima rincian hukum seputar warisan yang sesuai syariat. Anda bisa bacakan apa misalnya buku terkait masalah warisan yang di situ menyebutkan ada janji dan ancaman. Nah, di muqaddimah yang kelima saya sebutkan itu. Muqaddimah yang kelima, janji dan ancaman hukum bagi orang yang melaksanakan dan tidak mau melaksanakan aturan warisan. Melanjutkan solusi di muqaddimah yang keempat, kita perlu memahami janji dan ancaman yang Allah sebutkan terkait hukum waris. Di surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Allah menjelaskan pembagian hukum waris. Dan nanti kita akan bahas itu di bab ayat-ayat warisan. Kemudian di surat An-Nisa ayat 13 dan 14. Allah menyebutkan janji dan ancaman. Janji surga bagi yang mau taat kepada hukum Allah dan ancaman neraka bagi yang tidak mau taat. Allah berfirman di ayat yang ke-13, tilka hududullah. Aturan warisan itu adalah batasan-batasan Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulah. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dengan mengikuti batasan-batasan itu, dengan menerapkan aturan-aturan itu,
yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dzalikal fawzul azim. Dan itu adalah keberuntungan yang besar. Kamu mentaati aturan ini, nanti kau dapat surga. Sebaliknya, wa may ya'sillaha wa rasulah, siapa yang durhaka kepada Allah dan utusannya, wa yata'adda hududah, dan menyalahi aturannya, dia melanggar aturannya, yudkhilhu naran, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka, khalidan fiha, kekal di dalamnya, walahu adzabum muhin, dan dia mendapatkan siksaan yang menghinakan. Diulang-ulang bagian itu, dibacakan bagian itu. Siapa yang zalim, maka nanti kezalimannya harus dia pertanggungjawabkan di hari kiamat. Siapa yang berbuat seperti ini, maka dia harus mempertanggungjawabkannya seperti ini. Sehingga disampaikan, masalah ini nggak main-main. Karena konsekuensinya adalah surga dan neraka. Ketika Ibnu Katsir menjelaskan ancaman bagi yang tidak mau mengikuti hukum Allah dalam pembagian waris, beliau mengatakan, kenapa dia mendapatkan ancaman seperti itu? Kata beliau, likaunihi ghayyara ma hakamallahu bihi wa daddallaha fi hukmihi. Karena dia telah mengubah hukum Allah dan menentang Allah dalam hukumnya dan melawan hukum Allah Ta'ala. Wa hadza innama yasduru an adamir ridha bima qasamallahu wa hakama bihi. Dan itu muncul disebabkan karena dia tidak ridha dengan hukum Allah. Dia tidak ridha dengan pembagian yang Allah berikan. Allah yang ngasih pembagian tapi dia enggak ridha. Dan yang Allah tetapkan. Walihada yujazihi bil ihanati fil adabil alimil muqim. Karena itulah dia mendapatkan balasan berupa azab yang menghinakan, yang menyakitkan, dan siksaan yang mukim, yang terus-menerus. Waliyadzubillah jamaah. Waliyadzubillah. Jangan sampai itu terjadi pada diri kita atau keluarga kita. Sehingga kita menyayangi keluarga-keluarga kita yang lain. Jangan sampai menentang hukum Allah, tidak terima dengan pembagian yang Allah berikan. Karena dalam masalah warisan, Allah yang bagi sendiri, bukan Allah serahkan kepada manusia untuk beristihad. Dan itulah bagian dari nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Alladzi manna 'alaina bikamal syariah. Yang telah memberikan kenikmatan kepada kita berupa syariat yang lengkap. Allah sendiri yang bagi warisan dan tidak diserahkan kepada ijtihad manusia. Ya. Dan di buku ini juga saya sebutkan tentang hal itu, bahwa ada 3 hal di mana Allah sendiri yang membaginya dalam Al-Quran. Pertama, masalah warisan. Yang kedua, pembagian zakat. Zakat itu untuk siapa saja. Allah sendiri yang bagi. Yang ketiga, tentang harta rampasan perang, Al-Anfal. Allah sendiri yang bagi. Tidak Allah serahkan kepada manusia. Sehingga ketika orang tidak mau mengikuti ini, awas hati-hati, berarti dia tidak terima dengan keputusan dan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Semoga bisa dipahami dengan baik dan Anda bisa berikan muqaddimah seperti ini bagi keluarga Anda, terutama ketika Anda mau membagi waris, agar mereka menyadari haknya masing-masing, jangan sampai mengambil hak orang lain. Nah, jamaah, bagi Anda yang memiliki buku, selanjutnya silahkan Anda baca daftar isi. Dan ini teori yang pernah disampaikan oleh Syekh Dr. Shalih Al-Utsaimin, hafizahullah ta'ala. Ketika kita mendapatkan buku yang baru, pertama, baca judulnya ya. Yang kedua, penulis, agar kita ingat apa judul buku dan siapa penulisnya.
Selanjutnya, baca muqaddimah untuk melihat latar belakang kenapa penulis menulis buku ini. Nah, ketika kita sudah membaca pengantarnya, barangkali di situ ada beberapa aturan. Misalnya aturan tentang di buku ini nanti ada kode seperti ini. Di buku ini ada rumus seperti ini. Nah, itu biasanya ditaruh di muqaddimah. Seperti Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah, ketika beliau memberikan muqaddimah Bulughul Maram, beliau sebutkan, nanti saya akan menyebutkan diriwayatkan oleh imam yang 3, diriwayatkan oleh imam yang 4, diriwayatkan oleh imam yang 5, diriwayatkan oleh imam yang 6, 7. Itu maksud saya adalah ini. Sehingga beliau kasih rumus, beliau kasih kode dalam rangka untuk menyingkat biar tidak terlalu panjang. Kadang juga ada ulama yang beliau memberikan kode. Kalau saya kasih kode misalnya apa? Diriwayatkan oleh hurufnya Shad. Oh, berarti ini Sahih Bukhari. Shad Kha. Nah, berarti ini Sahih Bukhari. Kata Shad Mim. Nah, ini diriwayatkan oleh Sahih, diriwayatkan oleh Muslim dalam Sahihnya. Sin Dal. Oh, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad. Kadang ada kode seperti itu. Nah, itu disebutkan di muqaddimah. Sehingga fungsi melihat muqaddimah, membaca muqaddimah ada 2. Pertama, memahami latar belakang penulis membuat karya tulisnya itu. Yang kedua, jika di situ ada kode tertentu atau isyarat tertentu, nanti kita bisa memahami dengan membaca muqaddimahnya. Selanjutnya yang ketiga, setelah membaca muqaddimah, Anda baca daftar isi. Apa fungsi membaca daftar isi? Fungsinya adalah untuk melihat peta dari buku ini secara umum. Sama halnya ketika Bapak Ibu mau melakukan penjelajahan ke kota tertentu, mau ke Surabaya. Pertama, sebelum Anda berangkat, padahal Anda tidak kenal Surabaya, Anda akan melihat peta Surabaya. Lihat di Google Map. Di situ Anda melihat, oh, di sini ada apa misalnya? Oh, ini ada gedung di sini, gedung A, gedung B. Ini gedung DPRD. Yang ini tempat hiburan. Yang ini Gembira Loko, nggak ada Gembira Loko. Di sana apa? Ada Tunjungan Plaza dan beberapa tempat yang lainnya. Setelah Anda kenal, Anda masuk. Ya. Ketika Anda masuk, penjelajahan itu sudah Anda miliki muqaddimahnya dan sudah Anda miliki petanya karena Anda sudah membaca daftar isi. Baik, nah setelah membaca daftar isi, nanti Anda lihat dari sekian daftar isi ini, mana materi yang cocok bagi Anda. Barangkali maksud saya adalah yang Anda punya ketertarikan untuk segera membaca. Ya. Oh, di materi ini lebih sesuai dengan kasus saya. Langsung Anda arahkan ke halaman itu. Dibaca. Dari situ Anda bisa mencoba. Keterangannya memuaskan atau tidak? Memuaskan. Alhamdulillah. Bisa jadi untuk materi-materi yang lain juga memuaskan. Kalau keterangannya kurang memuaskan, cari materi yang lain. Materi yang lain dibaca langsung di sasaran. Oh, memuaskan. Alhamdulillah. Dengan cara itu, kita sudah mengambil sebagian faedah, sebagian pelajaran dari buku yang kita pelajari. Wallahu alam. Dan di daftar isi, saya sebutkan ada 2 pembagian besar dari buku ini, yaitu fikih wasiat. Kemudian yang kedua adalah pengantar ilmu waris. Walhamdulillahirabbil alamin. Kemudian saya juga menyebutkan kumpulan contoh kasus. Dan ada 22 contoh kasus. Sebagian kasus seputar masalah wasiat. Dan sebagian kasus yang lain seputar masalah warisan. Tayyib. Selanjutnya kita akan membaca tentang fikih wasiat. Bagian yang pertama.
Arti penting harta bagi seorang muslim. Islam sangat menghargai apapun yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Termasuk di antaranya adalah hartanya. Di antara bukti Islam sangat menghargai keberadaan harta, bisa kita lihat dalam kajian seputar Ad-Daruriyat Al-Khams. 5 hal yang paling prioritas dalam kehidupan manusia. 5 hal yang paling mendasar dalam kehidupan manusia. Yang ini menjadi maqasidus syariat, tujuan dasar syariat. Dan ini sudah pernah kita baca ketika kita membahas buku Pengantar Qawaid Fiqhiyah Kubra. Dan di situ kami sebutkan bahwa di antara maqasidus syariah, salah satunya, di antara maqasid syariah salah satunya adalah hifdzul mal, menjaga harta. Coba kita ulang ya. Pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama. Yang kedua, hifdzun nafas, menjaga jiwa. Yang ketiga, hifdzul mal, menjaga harta. Yang keempat, hifdzun nasl, menjaga keturunan dan kehormatan. Yang kelima, hifdzul aql, menjaga akal. Baik, Anda bisa perhatikan, salah satu yang masuk dalam deretan 5 ini, agama, nyawa, akal, kehormatan, ternyata salah satunya adalah harta. Menunjukkan bahwasanya syariat itu sangat menghargai keberadaan harta. Baik. Karena itulah harta dalam Islam tidak boleh disia-siakan. Anjuran menghargai harta itu tidak sama dengan motivasi untuk rakus terhadap harta. Karena bisa saja ada orang yang rakus harta, mengejar dunia, namun di saat yang sama, dia menggunakan hartanya untuk pemborosan. Dan bahkan kebanyakan mereka yang rakus dunia, hartanya dihambur-hamburkan untuk kehidupan glamor yang sia-sia. Dan wallahu alam ini sudah jadi teori umum. Orang yang mendapatkan harta dengan cara nggak benar, biasanya habisnya juga untuk sesuatu yang nggak benar, dan manfaatnya nggak banyak. Ya. Kata orang, uang jin dimakan setan. Ya, gitu ya. Jadi dapatnya nggak benar dari uang-uang kotor, nanti tiba-tiba kok cepat habis. Dapat apa kamu? Nggak dapat apa-apa. Nggak banyak manfaatnya. Sebabnya adalah karena sumbernya sumber yang nggak jelas. Dan itulah yang dimaksud orang ketika mendapatkan harta haram, Allah cabut keberkahannya. Dan dicabut keberkahannya, kata Imam Ibnu Katsir, salah satu di antara maknanya adalah dia nggak bisa memanfaatkan harta itu secara maksimal. Sehingga duitnya banyak, hartanya banyak, tapi nyatanya cepat habis. Dan rasanya kayaknya dia belum mendapatkan sesuatu. Baik, lalu apa makna perintah menghargai harta? Perintah menghargai harta berarti perintah bagi Anda yang memiliki harta dengan cara yang halal, agar menggunakan harta itu untuk sesuatu yang bermanfaat. Dan jangan sampai menggunakan harta itu untuk sesuatu yang sia-sia. Gunakan harta itu untuk kebaikan. Gunakan dengan baik, jaga dengan baik harta itu, jangan sampai disia-siakan. Baik, selanjutnya kita akan melihat bagaimana semangat Islam dalam menghargai harta. Pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut harta itu dengan sebutan al-khair. Allah menyebut harta itu dengan sebutan al-khair. Al-khair artinya kebaikan. Dan ada beberapa ayat dalam Al-Quran di mana Allah menyebut harta dengan sebutan al-khair. Di antaranya firman Allah, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu terhadap harta, terhadap al-khair sangat rakus. Allah juga berfirman di surat Al-Baqarah ayat 180, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan. Diwajibkan bagi kalian apabila
di antara kalian kedatangan tanda-tanda kematian dan dia meninggalkan khair, maksudnya adalah harta yang banyak, maka dia wajib untuk berwasiat. Berwasiat bagi kedua orang tuanya, kerabatnya, bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, artinya sesuai dengan uruf. Ibnu Abdul Bar, beliau ulama Maliki, mengatakan wal khairu hahuna al-mal. Dan yang dimaksud al-khair di sini adalah harta. La khilafa baina ahli ilmi fi dzalika. Enggak ada khilaf di antara para ulama dalam memaknai makna al-khair di sini adalah harta. Kemudian Ibnu Abdul Bar menyebutkan 4 ayat yang lainnya dalam Al-Quran yang menyebutkan harta dengan sebutan al-khair. 2 ayat di atas, surat Al-Adiyat ayat 8 dan Al-Baqarah ayat 180. Kemudian yang lain adalah di surat Shad ayat 32. Ketika Allah membahas tentang kudanya Sulaiman. Inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Aku sangat mencintai al-khair. Yang dimaksud adalah hartanya Sulaiman, kudanya Sulaiman. Kemudian firman Allah di surat An-Nur ayat 33, ketika Allah membahas tentang masalah budak yang mau membebaskan dirinya dengan akad mukatabah. Fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Kabulkan akad mukatabah mereka jika kalian mengetahui mereka itu punya khair. Yang dimaksud adalah mereka punya harta. Sehingga di situ Allah Subhanahu wa taala menyebut harta dengan khair. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kenapa harta disebut dengan al-khair? Al-khair artinya baik, lawannya adalah asyar, yang artinya keburukan. Sehingga harta disebut al-khair dengan arti jangan sampai karena salah dalam menggunakan harta, maka khair jadi syar. Al-Hakim At-Turmudi dalam kitabnya An-Nawadir Al-Usul mengatakan, al-malu fil asli qawamul ibad fi amri dinihim. Harta pada asalnya merupakan pendukung bagi para hamba untuk urusan agama mereka. Bihi yasiluna, bihi yusalluna wa yasumun wa yuzakkuna wa yatasaddaqun. Dengan harta mereka bisa sholat, karena sholat butuh pakaian yang menutupi aurat. Kalau dia nggak punya harta, nggak bisa menutupi aurat. Dengan harta dia bisa puasa. Dengan harta dia bisa zakat, bisa bersedekah. Fal abdanu la taqumu illa bihadzal mal. Karena itu, fisik tidak bisa melakukan aktivitas kecuali dengan harta. Wa a'malul arkani la taqumu illa bihadzal mal. Amal perbuatan tidak bisa dilakukan kecuali dengan harta. Fadzal malu ala ma wasafna hakikun ayyusamma khairan li'annal khairati bihi takum. Maka harta dengan karakter-karakter yang tadi kami sebutkan, ya, layak untuk disebut dengan al-khair. Karena banyak kebaikan bisa terlaksana dengan harta. Dan itulah fungsi harta yang sebenarnya. Digunakan untuk khair, digunakan untuk kebaikan. Baik. Kemudian harta juga disebut dengan malullah. Allah perintahkan agar kita membantu orang yang membutuhkan harta, terutama budak yang mau membebaskan dirinya dengan menebus nilai tertentu. Budak mukatab. Maka kita diperintahkan untuk membantu mereka. Allah perintahkan, wa atuhum mimma lillahi alladzi atakum. Berikan kepada mereka harta Allah yang telah Allah berikan kepada kalian. Allah menyebut harta dalam ayat ini dengan malullah, hartanya Allah. Agar kita memahami bahwasanya harta itu adalah amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sehingga jangan sampai harta itu disia-siakan. Li'annahu malullah. Karena itu adalah harta Allah. Tayyib. Sisi yang ketiga. Bukti penghargaan syariat terhadap harta.
Yang ketiga, salah satu di antara sifat orang bodoh yang disebutkan dalam Al-Quran adalah mereka tidak bisa menggunakan harta dengan benar. Allah melarang kita memberikan harta kepada orang bodoh meskipun harta itu miliknya. Sehingga bagi orang bodoh harta itu harus ada yang menjaganya, yaitu walinya, orang lain. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 5, wala tu'tus sufaha. Jangan kau berikan kepada as-sufaha. As-sufaha bentuk jamak dari kata safihun, artinya orang yang bodoh. Amwalakum, harta kalian. Ya. Allati ja'alallahu lakum qiyama, yang dijadikan oleh Allah sebagai pokok kehidupan kalian. Warzuquhum fiha, namun berilah mereka belanja, waksuhum, dan pakaian dari hasil harta itu. Sehingga begini, ada orang yang dia kalau dikasih harta boros, maka harta itu disimpan oleh walinya, oleh ibunya, atau oleh saudaranya, oleh bibinya, atau yang lainnya. Nah, ketika butuh minta, cuma dikasih sedikit, 20.000, 30.000. Butuh lagi, minta lagi. Sehingga dia nggak dikasih langsung banyak. 10 juta, 20 juta. Kenapa? Berbahaya bagi harta. Baik. Disebut sufaha, bodoh, karena dia belum sempurna akalnya. Mereka adalah orang yang tidak bisa menggunakan harta dengan benar. Sehingga orang kaya yang tidak bisa menggunakan hartanya dengan benar, mungkin masuk kategori ini, yaitu kategori bodoh menurut Al-Quran. Yang keempat, adanya larangan israf dan tabdzir. Allah menyebut pelaku tabdzir sebagai temannya setan. Dan Allah menyatakan kalau dia tidak menyukai orang yang israf, yang bersikap boros. Allah berfirman, "Wala tubadzir tabdzira, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin." Janganlah kalian bersikap tabdzir, sesungguhnya tabdzir itu temannya setan. Allah juga berfirman, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jangan bersikap boros karena Allah nggak menyukai orang yang bersikap boros. Apa bedanya antara tabdzir dengan boros? Bedanya, Ibnu Abidin membuat kesimpulan, kalau israf, sarfu syai'i fi ma yambaghi zaidan ala ma yambaghi. Menggunakan harta untuk sesuatu yang benar tapi melebihi dari kadar. Itu boros. Biasanya kita itu boros di mana? Di pakaian, di perabotan, di makanan. Kita punya pakaian di lemari setumpuk. Masya Allah, banyak sekali. Antara yang dipakai dengan yang disimpan, banyak yang disimpan. Melebihi kadar. Kita punya perabotan yang banyak jumlahnya. Antara yang dipakai sehari-hari dengan yang disimpan, banyak yang disimpan. Yang dipakai paling cuma 3-4 piring untuk sehari-hari bersama keluarga. Dan masih ada lusinan piring yang lain yang nggak pernah dipakai. Belum tentu setahun sekali ada acara. Tapi disimpan. Nah itu adalah sikap israf. Beli makanan, Masya Allah, kalau sudah waktunya walimah nikah, itu makanan kayaknya tanpa ujung. Ya. Di sini ada konter bakso, konter cilok, konter some, konter sate. Ada banyak konter dalam satu acara. Ada konter sup zupa. Nah, biasanya kan gitu ya. Terus orang keliling dari satu konter ke konter yang lain. Tayyib. Dan itu kesempatan untuk perbaikan gizi. Sedangkan tabdzir kata beliau, sarfu syai'i fi ma la yanbaghi. Menggunakan harta untuk sesuatu yang enggak benar, untuk maksiat. Anda makan dengan hidangan yang berlebihan, itu israf. Sementara ketika kita menggunakan harta untuk maksiat, itu tabdzir. Tayyib. Selanjutnya, nasihat yang terakhir terkait masalah pentingnya harta adalah
miliki niat yang benar ketika mencari harta. Miliki niat yang benar ketika mencari harta. Ulama tabi'in, Sa'id Ibnul Musayyib, pernah berpesan, La khaira fi man la yuridu jam'al mali min hillihi yakuffu bihi wajhahu 'anil nas wa yasilu bihi rahimahu wa yu'ti haqqahu. Tidak ada nilainya bagi orang yang mengumpulkan harta halal. Coba. Nggak ada nilainya bagi orang yang mengumpulkan harta halal. Kita tidak bicara harta haram. Nggak ada nilainya bagi orang yang mengumpulkan harta halal, namun dia tidak memiliki niat untuk menjaga harga dirinya agar tidak meminta-minta orang lain, atau menyambung silaturahmi, atau untuk menunaikan kewajibannya. Kata Sa'id Ibnul Musayyib, ketika orang mencari harta halal, baru dinilai sebagai kebaikan jika saat dia mencari harta, dia punya 3 tujuan ini. Pertama, untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya agar nggak meminta-minta. Yang kedua, agar bisa nyambung silaturahmi. Kalau saya punya duit lebih banyak, semoga nanti bisa saya kasihkan ke orang tua, ke saudara, ke kerabat, sehingga bisa tersambung silaturahmi. Atau yang ketiga, menunaikan kewajiban. Semoga nanti saya bisa haji, semoga nanti saya bisa bayar zakat, dan seterusnya. Semakin maksimal niat seseorang untuk berbuat baik ketika mencari harta, maka semakin sempurna nilai kebaikan usahanya. Dan dengan niat akan memunculkan semangat untuk mencari keberkahan. Bahkan termasuk beramal dengan harta setelah kematian. Yaitu pembahasan menyambung amal pasca kematian yang diatur dalam Islam dengan syariat wasiat. Ya. Nah, semangat itu akan selalu terbawa. Dia ketika mencari harta punya keinginan agar nanti bisa beramal, nanti bisa menyambung silaturahmi. Sehingga dalam angan-angan dia, kapan saya bisa memberangkatkan orang tua haji? Saya bisa memberikan santunan untuk keluarga saya yang nggak mampu. Kemudian dia bekerja, berusaha bekerja. Sampai alhamdulillah dia berhasil. Maka dia dihitung mendapatkan pahala menyambung silaturahmi sejak dia sudah mulai usaha. Alhamdulillah, Muslim punya yang seperti ini. Insya Allah Muslim punya yang seperti ini. Cuman besar kecilnya berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai muqaddimah. Dan insya Allah nanti kita akan berbicara tentang masalah fikih wasiat lebih dulu sebelum kita membahas tentang masalah fikih warisan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, selanjutnya bagi Anda yang mau bergabung, kami persilahkan. Kita coba angkat penelpon yang pertama. Baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu. Afwan, Ustaz. Dari salah satu keluarga kami, ada yang mau kita silaturahim. Waktu semenjak ibu mertua, sebenarnya ibu mertua mau meninggal pun, anak sudah mengajak dia untuk menengok ibu sampai dikubur pun dia tidak datang. Di saat kami akan menjual rumah warisan, nah misalkan dia tidak mau menerima, bagaimana ya Ustaz? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau tidak mau menerima warisan atau gimana tadi? Saya belum lengkap mendapatkan informasi dari pertanyaan. Cuman begini ya, ahli waris yang tidak mau menerima warisan sebenarnya dia tetap dilibatkan dalam perhitungan.
Sehingga ketika menghitung, dia tetap disebutkan di situ. Nah, terus dirinci. Nanti hasil akhirnya ditunjukkan. Kamu dapat jatah sekian. Misalnya dapat jatah, anggaplah 10 juta. Setelah seluruh warisan dibagi. Terus selanjutnya, bagi dia, 10 juta ini kalau kamu nggak mau menerima, mau dikasihkan ke siapa? Ya, dia bisa pilih, oh saya kasihkan ke saudara saya si A, saudara saya si B, saudara si C. Atau si D itu karena dia membutuhkan. Si E dia yang punya utang. Silahkan. Boleh. Karena sudah jadi haknya. Dan ketika dia sudah memiliki hak, terus dikasihkan ke yang lain, silahkan. Hukumnya diperbolehkan. Tapi kalau tidak mau menerima, dalam arti dia menolak pembagian yang sesuai syariat, nah ini lain lagi ceritanya. Pokoknya saya nggak mau terima. Tapi suasananya suasana jengkel, suasana marah. Nah itu lain ceritanya. Dengan tidak mau menerima, namun maksudnya adalah tidak mau menerima dalam arti dia ingin berikan itu kepada yang lebih membutuhkan. Nah, kami perlu mengetahui latar belakang kenapa beliau tidak menerima, apakah sebab pertama ataukah sebab yang kedua. Wallahu a'lam. Baik. Baik, silakan. Silakan, Bapak. Ustaz, mau tanya ini soal warisan, Ustaz. Silahkan. Baik, Ustaz. Jadi orang tua kami, kakek nenek kami meninggalkan warisan. Sementara seluruh anak-anaknya, yaitu orang tua kami, itu sudah meninggal. Nah, beberapa anak itu ada yang meninggal lebih dulu dibanding terhadap kakek kami, Ustaz. Nah, ini kami pengen tahu bagaimana status harta warisan kakek nenek kami, Ustaz. Karena sekarang hanya di level cucu-cucu yang ada, Ustaz. Itu, Ustaz. Baik. Selanjutnya juga pertanyaan kedua, pertanyaan pertama tadi tentang soal bagaimana yang cucu untuk ayahnya yang sudah meninggal dahulu sebelum kakek nenek meninggal. Yang kedua, bagaimana dengan fatwa kompilasi hukum Islam. Itu saja, Ustaz. Nah, baik, Syukran, cukup, Pak. Ustaz. Syukran. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, terima kasih Bapak, dan pertanyaannya bagus dalam arti Bapak tidak meminta untuk perhitungan detail karena memang kita belum waktunya. Namun Bapak bertanya tentang teknis secara umum. Untuk cucu, apakah dia mendapatkan warisan jika bapaknya meninggal sebelum pemilik harta warisan, yaitu kakek nenek. Saya ulang ya. Strukturnya, kakek nenek punya beberapa anak, anggaplah 5 anak, A, B, C sampai E. Kemudian A meninggal sebelum kakek nenek. Dan A punya anak. Nah, ketika kakek nenek ini meninggal, apakah A juga berhak mendapatkan warisan? Secara teori umum nggak berhak. Karena ketika kakek nenek ini meninggal, maka cucu tidak dapat selama masih ada anak. Dan masih ada beberapa anak yang lain. B, C, D, E masih hidup ketika kakek nenek meninggal. Terus anaknya A gimana? Apakah dia nggak dapat jatah? Nah, di buku ini, di buku pengantar ilmu waris, saya sebutkan bagian yang terakhir tentang wasiat wajib. Di halaman 236. Dan di situ saya juga membandingkan tentang kesimpulan yang ada di KHI, kompilasi hukum Islam, dengan beberapa aturan yang berlaku di negara-negara Islam yang lain. Jadi tentang wasiat wajib di pasal 29 ayat 2 di KHI itu diatur. Dan wasiat wajib juga diadopsi di beberapa negara
Islam yang lain, pertama kali yang mengadopsi adalah Mesir. Dan dijadikan sebagai undang-undang mereka tahun 1946. Lalu diikuti oleh beberapa negara yang lain seperti Suriah di tahun 1960-an, kemudian disusul Irak di tahun 1970-an. Selanjutnya diadopsi oleh Tunisia, Palestina, dan Kuwait. Termasuk Indonesia seperti yang tertuang di KHI. Sehingga ada pihak yang sebenarnya dia terhalangi untuk mendapatkan warisan, tapi tetap dapat warisan karena dia harus dikasih wasiat. Dan nanti insya Allah akan kita bahas ini. Tapi mohon sabar, itu bagian yang paling terakhir dari buku Pengantar Ilmu Waris seputar masalah wasiat wajib. Baik. Butuh ada sedikit pengantar yang perlu kita pahami untuk bisa memahami tentang wasiat wajib. Wallahu ta'ala alam. Silakan Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, saya mau tanya. Kebetulan kedua orang tua saya sudah meninggal keduanya, dan saya ada 4 orang bersaudara. Nah, dan orang tua saya nggak tahu persis berapa warisan yang beliau tinggalkan, tapi yang jelas ada rumah, ya. Nah, selama ini kami bersaudara tidak pernah mempermasalahkan harta warisan tersebut, gitu kan. Dan satu rumahnya yang ada ditinggalkan orang tua itu ditempati oleh salah satu saudara saya, gitu. Nah, ya. Dan saya tahu ada beberapa harta warisan orang tua seperti emas. Nah, biasanya kita gunakan untuk apabila ada saudara yang membutuhkan atau mendapat musibah. Nah, saya sendiri tidak berharap terhadap warisan tersebut, gitu. Nah, ini gimana hukumnya secara syar'i, Ustaz? Baik. Cukup Bapak? Ya, cukup. Terima kasih, Ustaz. Baik. Bagian ini juga saya bahas di buku. Kita mengupas tentang bolehkah pembagian warisan itu ditunda. Karena yang terjadi pada kasus yang Bapak sampaikan itu adalah terkait penundaan pembagian waris. Ada di halaman 110, hukum menunda pembagian warisan. Kesimpulannya, ya, menunda pembagian warisan ada 2 kondisi. Pertama, jika ada salah satu ahli waris yang membutuhkan, maka tidak boleh ditunda. Karena penundaan berarti mendolimi ahli waris yang membutuhkan ini untuk mendapatkan haknya. Sehingga misalnya dia pengen cepat segera dapat bagian, tapi karena ditunda, akhirnya dia nggak bisa mendapatkan bagian itu. Dan itu pelanggaran hak bagi ahli waris yang ingin cepat dapat duit. Misalnya, Anda tadi 4 bersaudara. Anak yang terakhir belum dapat kerja, tapi mau nikah. Dan yang dia harapkan adalah hasil warisan. Sehingga dia sudah minta kepada kakak-kakaknya kapan dilakukan pembagian waris. Tapi kakaknya menghalangi, jangan, nggak pantas. Bapak baru meninggal setahun yang lalu kok sudah pengen minta pembagian warisan. Akhirnya dia nggak bisa ngapa-ngapain. Berharap dapat duit, berharap dapat harta dari hasil pembagian waris, tapi dihalangi oleh saudaranya, oleh kakak-kakaknya yang lain, dan itu mendolimi pihak anak yang terakhir ini, karena sebenarnya dia mau mengambil haknya, tapi kenapa dihalangi? Ini kasus pertama. Yang kedua, jika penundaan pembagian warisan itu disepakati oleh semua ahli waris. Disepakati oleh semua ahli waris, karena mereka merasa hidupnya sudah cukup. Sehingga tidak dibagi sekarang pun tidak apa-apa. Insya Allah tidak masalah. Dan nanti kita akan sebutkan takyif fikihnya. Kenapa kok itu diperbolehkan? Karena pada asalnya, begitu orang tua meninggal, maka unit warisan yang ditinggalkan dimiliki oleh seluruh ahli waris dengan status sebagai syirkah amlak. Syirkah amlak. Syirkah amlak itu berarti milik bersama.
mereka kongsi untuk memiliki satu objek bersama. Nah, ketika sudah berstatus sebagai syirka amlak, berikutnya mau dibagi kapan, kembali kepada kesepakatan para pemilik saham yang ada dalam objek tersebut. Apakah mau dibagi segera ataukah ditunda, itu kembali kepada kesepakatan mereka. Wallahu a'lam. Baik. Silakan. Ya Allah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Itu pertanyaan yang itu. Apakah anak yang sudah diasuh sama orang lain masih mendapat harta warisan? Baik. Nah, itu yang pertama. Yang keduanya gini. Kalau saya kan punya mamang nih, nggak punya anak. Bagaimana cara pembagian harta warisnya itu? Saya boleh tanya, Pak? Iya, iya. Anak asuh dapat warisan dari siapa? Yang Bapak maksud dari orang tua anak, Kak. Orang tua angkat atau orang tua? Orang tua yang asli. Orang tua asli. Baik. Iya. Baik, cukup Bapak? Cukup itu aja. Nah, barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Jika ada anak diasuh oleh orang lain, A, B menikah, punya anak X. Lalu X diasuh oleh orang lain, C dan D. Sudah? Apakah ketika diasuh C dan D pindah nasab? Jawabannya tidak. Aturan bahwa anak angkat bisa pindah nasab itu aturan jahiliyah. Itu aturan jahiliyah. Dan dulu pada waktu Nabi SAW belum mendapatkan wahyu, beliau pernah mengangkat Zaid, dijadikan sebagai anak angkatnya. Sampai orang mengenal Zaid itu dengan sebutan Zaid bin Muhammad, sehingga dibinkan kepada Muhammad. Hingga Zaid itu dewasa. Kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Nabi Muhammad, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad bukanlah bapak salah seorang di antara kalian, tapi dia adalah utusan Allah dan penghujung para nabi. Allah Ta'ala melarang model seperti ini. Tapi Zaid tetap berada di dekat Nabi Muhammad SAW. Namun sekarang binnya dikembalikan kepada ayahnya. Lalu disebutlah Zaid bin Harithah, bukan Zaid bin Muhammad. Nah, mereka sampai punya aturan. Kalau anak angkat ini nikah, kemudian menceraikan istrinya, maka istrinya tidak boleh dinikahi oleh orang tua angkatnya, oleh bapak angkatnya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatur. Allah perintahkan agar Zaid nikah dengan Zainab. Dan itu perintah Allah. Kemudian setelah itu Zaid diperintahkan untuk menceraikan Zainab. Atau Zaid menceraikan Zainab, bukan diperintahkan. Zaid menceraikan Zainab. Lalu Allah perintahkan Nabi SAW untuk menikah dengan Zainab. Falamma qadha Zaidum minha watara zawwajnakaha. Kalau Zaid sudah menyelesaikan urusannya dengan istrinya, artinya dia sudah menceraikan istrinya, akan aku nikahkan kamu dengan Zainab. Dan itu jadi kebanggaan Zainab di hadapan istri-istri Nabi SAW yang lain. Kalian dinikahkan oleh wali-wali kalian, dan aku dinikahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang menikahkan Nabi SAW dengan Zainab adalah Allah Ta'ala. Zawwajnakaha. Tayyib. Karena itulah anak angkat, kembali ke masalah anak angkat ya. Anak angkat tidak geser nasab. Sehingga si A atau si X diasuh oleh C dan D. X anaknya siapa? Tetap anaknya A dan B. Nggak pindah. Tidak ada istilah mantan anak. Meskipun ada istilah mantan istri, mantan suami. Tapi mantan anak nggak ada. Anak tetap anak. Karena itu, jika dia sudah diasuh oleh orang lain, apakah dia dapat warisan? Dapat. Karena dia tetap anaknya
orang tuanya, orang tua kandungnya, bukan anaknya orang tua yang mengasuhnya. Wallahu a'lam. Nah, silahkan. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Ustaz, saya mau bertanya Ustaz. Pertama tentang buku yang Ustaz baca, alhamdulillah saya tertarik. Itu gimana cara mendapatkannya Ustaz? Buku yang apa, Pak? Kedua, masalah waris Ustaz. Baik. Ini ada seorang suami mempunyai 2 istri. Istri pertama sudah meninggal. Istri pertama mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Istri kedua masih hidup. Begitu suaminya meninggal nanti, istri yang kedua masih mendapat harta warisan 1/8. Tetapi mengingat rumah itu masih ditempati bersama, maka belum diambil jatah warisan istri yang kedua 1/8. Nah, apakah nanti jika sang istrinya meninggal, jatah 1/8-nya itu belum diambil, itu dibagi rata untuk ke semua anak istri 1-2, atau hanya dibagi untuk anak istri yang kedua aja Ustaz? Istri kedua punya anak berapa? Sama, laki-laki perempuan juga. Sama, baik. Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Warisan hanya diberikan kepada ahli waris. Sehingga kalau bukan ahli waris, maka dia nggak dapat warisan. Anak tiri itu bukan ahli waris. Posisi anak dari istri pertama, hubungannya dengan istri yang kedua adalah anak tiri. Karena itu ketika nilai 1/8 itu belum dibagi, lalu istri yang kedua meninggal, maka siapa yang dapat warisan dari nilai 1/8 ini? Yang dapat adalah anak dari istri kedua saja. Sehingga dia dibagikan ke anak-anaknya, istri yang kedua. Sementara anak dari istri pertama nggak dapat. Tapi dia dapat dari bapaknya. Namun dia nggak dapat dari ibu tirinya. Karena ibu tiri dengan anak tirinya tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan apapun, sehingga mereka tidak bisa saling mewarisi. Tapi kalau mau ngasih wasiat, silahkan. Misalnya dari nilai 1/8 tadi, ibu tiri ngasih wasiat kepada anak-anak suaminya dari istri pertama. Ini penyebutannya nggak bingung ya. Istri yang masih hidup ketika mau meninggal dunia, dia ngasih wasiat. Saya kasih wasiat untuk harta saya yang ada jatah 1/8, saya kasihkan ke anak tiri saya. Senilai misalnya 30% atau 1/3 dari harta saya. Setelah itu dia mati, maka wasiat ini berlaku. Karena anak tiri bukan ahli waris. Nah, terus dihitung. Setelah dihitung, alhamdulillah dapat berapa jatah yang diberikan kepada anak tiri tadi. 1/3 dari total warisan ibu yang baru saja meninggal. Dapat 50.000. Alhamdulillah 50.000. Ya. Wallahu a'lam. Baik. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, kalau misalkan gini Ustaz, waktu orang tua kami meninggal dulu, kami nggak punya pengetahuan cukup tentang saja kami ada bertiga laki-laki semua dan kami bagi harta warisan menurut pengetahuan kami masing-masing. Dan kami bertiga ridho gitu. Nah, ketika sekarang sudah tahu dan ternyata mungkin kalau kita mau hitung ulang ada yang salah, apakah kita harus hitung ulang, maksudnya harus bagi ulang, atau cukup begitu aja gitu Ustaz? Karena kita semua sudah setuju. Baik, suaranya hilang. Halo? Ya, silakan Pak. Ya, apakah ketika kita sudah mengetahui ilmunya, apakah harus bagi ulang, atau cukup begitu Ustaz? Dengan yang sudah kita sepakati bersama itu gitu Ustaz. Baik, cukup Bapak? Itu aja Ustaz. Nah. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Baik, kalau ada kasus seperti ini yang saya pahami, la ibrata bidzanni
alladzi tabayyana khata'uhu. Enggak ada nilainya, dugaan yang jelas salahnya. Sehingga ketika ada orang yang beristihad, tapi dia nggak punya ilmu, tapi dia beristihad dalam membagi waris. Kemudian setelah dibagi, selesai. Setelah itu dia belajar ilmu agama. Kemudian dia tahu ilmunya. Setelah dia dapat pengetahuan, oh kayaknya dulu ada yang salah. Apa yang harus dilakukan? Dulu karena tanpa ilmu, maka tidak ada nilainya. Sekarang silahkan diulang pembagian itu, didetailkan. Terus disebutkan, kamu dulu dikasih sekian, sebenarnya kurang, masih kurang sekian. Kamu dulu dikasih sekian, itu kelebihan. Kelebihannya sekian. Nah, setelah dikoreksi kan ada kurang lebih gitu ya. Mereka silakan kumpul lagi. Nah, setelah kumpul, yang merasa kurang tadi, dia berhak untuk mendapatkan harta dari yang merasa kelebihan. Kalau ternyata dia ridho, ya sudahlah, nggak usah saya ambil, wes buat kamu aja. Selesai masalah. Jika yang di posisi merasa kurang, dia ridho dan tidak mau ngambil, selesai masalah. Tapi kalau dia minta, dulu kita pernah bagi waris ya, kamu dulu saya kasih 1M, yang ini 1M, 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 dibagi rata 1M. Ternyata yang benar itu kayak gini, karena ini ada yang perempuan. Kamu dapat misalnya 1, sekian M, ini dapat sekian ratus juta. Tahu nilainya dia. Oh, kurangnya 100 juta. Wah, sayang nih kalau diikhlaskan. Tidak, saya minta pokoknya. Kembalikan. Maka yang kelebihan tadi wajib mengembalikan. Sehingga di sini kembali kepada kerelaan kedua belah, kerelaan semua pihak yang setelah dikoreksi dia tahu nilainya. Makanya ditunjukkan dulu. Syekh Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala menyebutkan dalam kaidah tentang masalah fikih jual beli beliau menceritakan atau menyebutkan rukun ridho. Ridho itu kata beliau rukunnya ada 2. Pertama, al-ilmu. Yang kedua, adamul ikrah. Yang pertama, ridho itu rukunnya adalah ilmu, tahu. Yang kedua, nggak ada paksaan, ikhtiar, nggak ada paksaan. Untuk jenis yang pertama ini perlu ada penjelasan. Kamu mau ya ini ya? Karena dia nggak ngerti. Ya mau, nggak apa-apa, mau. Dia nggak ngerti. Coba kalau dia ngerti. Lah, memang berapa nilainya? Sebenarnya hak kamu itu 500 juta. Mau nggak dikasihkan ke si A? Mikir dia. Begitu ngerti angkanya. Oh, ternyata gede ya. Kalau kayak gini nggak mau saya. Makanya diberitahu dulu. Setelah dia tahu, kok dia ridho, alhamdulillah, lanjutkan. Tapi kalau dia sebelum tahu disuruh ridho, ini kita bagi rata semuanya itu ya. Pokoknya sepakat ridho. Ya sudah ridho. Kalau dibagi rata, padahal selisihnya 500 juta. Dia nggak tahu. Begitu dikasih tahu, oh selisihnya kok banyak. Saya nggak mau, nggak ridho. Nah, makanya diberitahu dulu, sampai dia tahu nilainya, baru setelah itu bisa ditanya apakah dia ridho ataukah tidak. Sehingga yang kami sarankan, Bapak bisa bagi ulang, kemudian sampai diketahui dengan detail jatah masing-masing. Setelah itu tawarkan kepada mereka. Rela nggak kalau ini diberikan ke yang lain? Kalau ridho, walhamdulillah. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita bahas. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat.